Teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Sarita Sutejadi, di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, malam hari ini kembali lagi saya pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu, ini sebetulnya bisa dikatakan senior, bukan cuma senior sih, guru lah ini ya di industri perkopian. Nah, ini tuh aku happy banget sebenarnya bisa ditemenin sama narasumber kita malam ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti kalau ada yang mau tanya itu boleh, tapi jangan lupa di kolom pertanyaan ya, yang ada tanda tanyanya di bawah. Sebentar saya mau coba terkoneksi dengan narasumber kita malam ini ya. Jadi bisa mungkin silaturahmi dulu sama Absan, mungkin ya, nyebutin dari negara mana, dari kota mana. Oke. Udah, malam ini tersambungnya cepat. Jadi ngobrol-ngobrolnya bisa lebih panjang. Oke, kita masih tunggu ya, dan teman-teman jangan lupa bisa juga join di Foodies Telegram channel, itu adanya di t.me/foodies ID ya. Mana ini ya? Masih belum. Coba ya, sebentar. Wah, dari malah ada Jogja. Oh, Mas Yoyo kok halo di situ? Belum bisa ya? Bentar, saya cobain ya. Unable to join. Sebentar ya. Kita masih tunggu ya. Wah, ada Aldi loh. Harusnya si Aldi dipanggil ikut naik nih, harusnya. Kita masih tunggu ya. Belum muncul juga. Oke. Ini kenapa ya? Kita masih tunggu ya. Saya masih coba invite ya. Tapi nampaknya masih belum bisa. Ada JJ. Sebentar ya. Masih belum bisa. Ditunggu ya teman-teman ya. Ini kayaknya mungkin karena narasumbernya juga ini nih ditunggu-tunggu. Jadi ini worth to wait loh sebetulnya. Oke, kita masih tunggu ya. Masih unable to join ya. Sabar. Oke. Udah request juga, tapi saya juga nggak tahu ini kenapa. Kita masih tunggu ya.
Gak apa-apa, teman-teman ini sering kok suka gitu memang. Kita masih tunggu. Oh ya, buat teman-teman sambil nunggu sambungan ya, jangan lupa juga teman-teman bisa subscribe ke YouTube channelnya Foodies ya. Di sana ada 500 sekian, 500 plus plus, saya agak lupa sebenarnya jumlah pastinya berapa. Di sana ada 500 sekian edukasi-edukasi bisnis kuliner premium konten ya. Ini kenapa ya? Sebentar. Ini kenapa nge-freeze ya? Sorry. Teman-teman bisa coba komen nggak? Kenapa kayaknya nggak bisa, tidak ada update ya? Sebentar. Um, oh, bisa. Tapi narasumbernya unable to join terus deh tadi. Atau saya coba sekali lagi deh ya, one last try. Kalau misalnya nggak bisa, coba saya off dulu kali ya. Live ulang. Sebentar. Kita masih tunggu ya. HP-nya perlu diganti. Enggak kok, di saya mah masih aman-aman aja kok. Dari kemarin juga nggak apa-apa. Ganti iPhone. Udah iPhone ini, Bu. Halo. Halo, Akhirnya. senang sekali Saya yang akhirnya. senang. Akhirnya. Aduh, udah deg-degan loh dari tadi. Aduh, kenapa nih? Halo Mas Yoyo, apa kabar? Ah, baik, Sarita. Di mana nih? Lagi di mana nih? Masih di roastery Di Bintaro, Jakarta, atau di di mana nih? enggak di Jakarta di Wijaya Blok M. Siap. Wah, tadi itu sampai ada JJ komen tadi bilang, wah pengen ngobrol-ngobrol lagi katanya. Aduh, aku bener-bener apa, dari tadi udah deg-degan nih, kok susah banget nyambungnya. Akhirnya tersambung juga. Oh ya, buat Akhirnya teman-teman nanti nyambung. yang mau nanya ke Mas Yoyo hari ini bisa nanti jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya. Sebentar lagi komennya mau aku matiin soalnya. Jadi biar kita lebih fokus ngobrolnya dengerin Mas Yoyo. Gitu. Ini Oke, ada nah. champion nih. Yuk. Kenapa? Ada Oke, apa? silakan. Ada Pak Bilal Nusantara champion kita, Iya. juara. Ini kayaknya apa kadang-kadang nanti kayaknya harus diajak sharing juga nih kayaknya. Ya, pastinya lah. Oke, aku matiin dulu komennya ya, Yap. teman-teman ya. Jadi yang mau nanya nanti di kolom Q&A. Oke, nah malam ini gitu kan kita pengen ngomongin tentang potensi bisnis coffee shop di Indonesia dari kacamatanya Mas Yoyo nih. Tapi kayaknya sebelum banget kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang topik kita malam ini, kayaknya enak kan? Ini kan banyak teman-teman foodpreneur di Foodies itu tentunya nggak semuanya kenal ya sama Mas Yoyo ini siapa sebetulnya. Gitu. Jadi enakan kali dari Mas Yoyo kali ya perkenalan singkat aja sih Mas, jangan panjang-panjang. Singkat aja Mas Yoyo ini apa ya? Siapa dan kecemplung di dunia perkopian ini gimana ceritanya? Waduh, itu panjang tuh. Jadi saya bikin Oh, bikin ringkasannya ya, cepet iya. deh, cepet. Jadi saya lama di banking dan capital market. Saya investment banker sebelumnya. Kemudian capek aja ngurusin duit. 2010
ngambil pensiun dini, kemudian bergerak diajak sama satu lembaga lembaga kemanusiaan terbesar di dunia itu untuk memperbaiki kinerja satu bank di yang utamanya dia pendanaan mikro termasuk ke petani. Nah, waktu masuk ke petani itu yang pertama saya lihat adalah susah banget petani coklat. Itu semuanya hampir semua berada di bawah garis kemiskinan. Cuma makin lama saya lihat wah susah kalau saya niatan untuk coba nangkat harkat hidup mereka, karena petani coklat itu buah coklatnya itu nggak bisa langsung dinikmati orang, harus lewat prosesor gede gitu loh, perusahaan besar. Di sebelahnya coklat ada pohon kopi. Nah, saya emang dari umur 5 tahun udah ngopi. Jadi penasaran nih kopi itu apa sih gitu loh. Nah, mulai belajar, saya ngambil sertifikasi. Terakhir ngambil banyak belajar, termasuk di Bandung di 5758 saya ngambil Q grader, jadi juru icip kopi. Kemudian kemudian berusaha, karena teman-teman saya pada masih di dunia keuangan, saya lebih banyak membantu teman-teman yang yang bergerak juga bagaimana mereka mengalami kesulitan di masalah keuangan, termasuk pengelolaan keuangan. Biasanya gitu bisa bikin kopi tapi begitu ngutung kacau semua gitu loh. Jadi itu yang malah sekarang lagi saya kerjakan dengan teman-teman termasuk dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian Kemenparekraf juga. Jadi kita berusaha ngebantu teman-teman yang mau berusaha, bukan cuma pengetahuannya aja tentang kopi tapi juga pengelolaan, itu yang penting. Itu sih prinsipnya gitu. Kemudian kalau mau ditambahin lagi bahwa 2016 saya masuk ke orang-orang yang mendapat hadiah atau kesempatan untuk mempromosikan kopi Indonesia ke luar negeri. Jadi alhamdulillah udah 5 benua udah katam, negara udah lumayan banyak, kecuali 2020 itu hampir setiap bulan tuh 2 atau 3 kali saya ke luar negeri. Jadi 2020 emang harus tiarap. Jadi kalau malam ini masih optimis, ya kita tiarap dulu, tapi kita pernah maju kok, jadi nggak usah takut. Itu sih, terima kasih. Jadi gitu ya, walaupun sekarang mungkin ada kesedihan, mungkin ya, sedikit kesedihan gitu, tapi tenang aja, kita pasti bisa maju lagi, gitu ya Mas ya? Berarti ya? Iya. Kita pernah lebih jelek dari ini kok, gitu loh. Pasti lewat lah. Selalu optimis. Oke, nah terus ini Mas, mungkin ngomongin tentang coffee shop dan perkopian ya. Sebenarnya kalau kayaknya kan wave-nya coffee shop itu kan kayaknya kemarin cukup luar biasa banyaknya nih ya sebenarnya ya. Nah, tapi kan abis itu kita pandemik, abis itu semua orang struggling, dan kemarin kayaknya tetap ada beberapa yang masih survive. Nah, tapi kalau boleh nanya ya dari komennya Mas Yoyo nih, maksudnya kalau bisnis coffee shop itu toko kopi lah ya, coffee shop, toko kopi ya sama lah ya, itu masih punya potensi besar nggak sih sebenarnya? Kita tuh selalu selalu sebel kalau bilang kamu tuh ngikutin luar negeri ya gitu. Kamu ini banget sih foreign centris banget sih, global banget sih kayak gitu. Tapi ya memang kita karena kedekatan sama kita tuh kadang nggak lihat potensi kita. Kalau saya sih lihat ada, jangan salah loh, itu ada berapa merek gede di dunia itu buka pas lagi pandemi loh di Indonesia gitu. Masa mereka bisa ngelihat potensi, kita nggak ngeliatin itu kan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga saya tadi sampai lihat lagi, karena beberapa kali saya juga nulis tentang kopi. Itu konsumsi kopi Indonesia itu masih rendah gitu loh. Dan yang ketiga, saya yakin banget ada bocoran sih ya, tapi ini bisa dipercaya bocorannya, bahwa walaupun konsumsi kopi di kafe itu menurun karena kafenya juga ada pembatasan tempat duduk, pembatasan jam segala macam, tapi secara keseluruhan kopi itu naik loh di Indonesia, dan ekspor kopi kita tuh luar biasa naiknya tahun 2020 kemarin. Jadi nggak usah takut, ya memang kalau kita harus kayak hidup aja kan juga harus tidur juga ya, nggak kerja terus ya gitu. Nah, sekarang kita tidur gitu, itu istirahat, atau ada hari Sabtu Minggu ya kita bebersih rumah. Nah itu saya bilang sih sekarang kayak gini. Tapi kalau ditanya soal masih optimis apa enggak, sangat optimis. Kita masih jauh banget dibanding, dan percayalah orang luar negeri itu nggak main-main kalau mereka mau invest ya. Jadi kalau mereka masuk ke sini ya itu pasti bagus gitu.
Berarti artinya masih ada ya sebenarnya potensi dan kesempatan teman-teman kalau misalnya mau menggarap market kopi ini ya. Eh, Sebenarnya sih itu saya dapat pengalaman yang filosofis banget ya. Ya, menurut saya kayak saya ke Palembang tuh kan ada namanya Jalan Sekanak di Palembang itu panjangnya 2 kilometer ya. Itu kiri kanan atas bawah itu warung pempek 2 kilometer penuh. Itu warung pempek di Jalan Sekanak itu ya kayak gitu. Dan semuanya survive. Jadi kesimpulannya apa? Itu di negara di tempat yang dimana di rumah aja udah bikin pempek, pempek aja laku gitu loh. Jadi emang rezeki di tangan Tuhan gitu. Jadi percaya aja, nggak ada yang takut lah itu. Ya, 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 ya. Kayaknya mungkin kalau boleh sedikit, dulu kan saya pernah ke Korea ya, ke Seoul ya. Itu juga bisa dibilang mereka itu malah setiap 100 meter mungkin itu ada warung kopi, apa sih, ada coffee shop ya. Dan Indonesia mungkin belum sampai kayak gitu, tapi berarti artinya negara tetangga aja bisa jadi di Indonesia pasti masih punya ya potensinya ya. Yo, udah dong. Kan di Bandung itu Dago itu ada coffee shop baru tuh. Dago 70 tuh juga buka. Sementara kiri Oh. kanannya. Tapi beda mas, tapi beda. Kalau di Korea itu kayak kita nemu warteg loh itu si coffee shopnya. Sama. Coba jalan ke Cipete Raya. Itu ya. Oh, Itu Cipete mah kopi ya. kopi Cipete. Oke. Ke Oh, Cikajang, daerah Santa. benar. Oke. Berarti Ke Pantai Cipete. Indah Kapuk. Oh iya benar juga. Ya benar, Pantai make Indah sense, Kapuk make sense. ya. Ya, 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 ya. Ke Dago itu nyelip malah malah si Empep itu bikin di gang kencil cuma bisa masuk Vespa-nya dia kayak gitu itu laku sebelahnya bikin lagi gitu dan laku gitu jadi nggak usah takut gitu kalau ini jadi kalau masalah nanti rezeki di tangan Tuhan dan kita juga tahu target market kita siapa gitu loh Tapi itu sih yang penting. ya. Berarti sebenarnya oke, berarti kan peluangnya masih ada ya sebenarnya ya. Karena rezeki di tangan Tuhan tadi ya. Tapi Mas bisa nggak dikasih sedikit apa ya namanya komen atau pandangan mungkin ya. Sebenarnya coffee shop dengan konsep seperti apa sih yang masih punya peluang besar di Indonesia ini? Kalau saya sih balik lagi dari bahasa ini ya mungkin saya orangnya sederhana jadi cuma dua aja. Eh, Kopi itu cuma ada dua, kopi yang mau dijual sama kopi yang bisa dijual. Kopi yang Kalau kopi dijual yang mau dijual itu kebanyakan berhubungan dengan semua, ya. Yang bisa dijual itu yang dimaui sama pembeli, ya ya. beda. Nah kalau kita jual kopi yang mau kita jual itu berhubungan dengan gaya. Kita mau gaya nih itu, kita mau kopi kita aneh sendiri apa segala macam kayak gitu. Sementara kalau kopi yang bisa dijual itu memang kita tahu pangsa pasar mana yang mau kita sasar dan kita bergerak di sana. 2 hari terakhir ini banyak yang datang ke tempat saya untuk diskusi ya. Ya. Dia bawa kopi yang disangrai gelap sekali gitu. Kamu mau jual ke siapa gitu? Ini di tempat saya banyak anak SMA. Anak SMA nggak bakal minum kopi seperti ini, saya bilang. Kecuali kalau kamu campur susu, bikin jadi kopi susu kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, sekarang kalau kamu mau idealisme kamu adalah kopi yang kamu bisa bikin seperti ini dan kamu jual seperti ini, kamu harus berubah karena pasar kamu nggak gitu. Kalau mau catat kayak gini, mesti cari tempat di perkantoran misalnya atau di tempat-tempat maaf ya, yang pekerja keras yang senang kafein dengan rasa pahit ya. Nah itu, Ya. gitu. Jadi kuncinya sih di sana gitu. Jadi jujur aja sendiri, ini mau dijual atau bisa dijual nih. Kalau mau gaya, ya udah, jangan peduli orang lain gitu ya. Kita bilang terserah kok, gue mau jual kopi gue kayak begini nih gitu. Saya mau cuma jual kopi yang rasanya asem, gitu. Arabica gitu. Nah, bisa dijual nggak? Ya belum tentu kalau dia nggak pas tempatnya gitu. Jadi itu kalau saya sih prinsip saya seperti itu. Jadi dan kedua adalah sebenarnya basic banget bahwa di bisnis, saya keyakinan saya bisnis itu adalah demand driven. Demand dalam artian kita menyelesaikan masalah orang, kita menutup keinginan orang gitu loh. Nah, demand jadi bukan dari kita bisanya apa gitu. Kita bisa aja bikin pesawat terbang, tapi apa bisa kita jual? Kan orang kan nggak percaya reputasi kita ya. Kita pribadi nih, Daru Handoyo nih, saya bikin pesawat terbang nih kayak gitu. Daru siapa? Apa ada ininya dia, kompetensinya dia seperti apa gitu. Nah, jadi itu perlu juga kita lihat juga bahwa
bahwa itu apa namanya bisa dilihat antara keinginan kita dengan kemampuan. Hmm, hmm, hmm. Ya, oke. Berarti itu tadi ya. Ada dua jenis lah ya, kopi mau dijual atau bisa dijual. Kalau mau dijual, Hmm, lo bisanya apa gitu ya, idealismenya. Gue hmm, bisanya bikin yang kayak hmm, gini hmm, gitu. Tapi belum hmm, tentu hmm. ada yang mau beli gitu ya. Kalau yang bisa Betul, betul. dijual, artinya kita menyesuaikan dengan target market yang ada. Jadi kita sesuaikan nih, target market kita sukanya seperti apa. Iya. Bener kan? Jargon saya cuma benar-benar jargon saya adalah mau kaya atau mau gaya. Kalau lu mau kaya, lu jual yang bisa dijual gitu. Tapi kalau lu mau gaya, lu jual apa yang mau lu jual gitu. Lu gaya banget karena lu ngedikte pasar gitu ya. Jadi dan itu sah-sah aja. Ada beberapa tempat yang sudah punya branding. Kayak misalnya minum kopi nggak boleh pakai gula. Kalau pakai gula di penalti. Seharga gulanya 100.000 sesendok. Ada orang Indonesia yang senang disiksa seperti kayak gitu. Cuma kalau semuanya bikin kayak dia jebol gitu loh. Kenapa? Karena dia udah punya kredibilitas gitu. Hanya di Ya. tempat dia, dengan ngopi di tempat dia, dengan foto di tempat dia. Oh, gue pengopi sejati nih. Jadi kalau diingetin nggak boleh pakai gula, ya gue bener pengopi sejati. Itu perlu. Jadi yang tadi balik lagi adalah kalau bisa dijual itu, kita juga mesti ada branding yang sesuai dengan keinginan kita. Hmm, hmm. Nah, terus Mas, ini ya, tanya juga nih ya, mungkin kan ini kan gue kan juga agak awam sih ya, maksudnya bukan orang yang apa ya, ngerti banget lah tentang kopi-kopian ini gitu. Nah, nanya nih ya, sebenarnya penting nggak sih misalnya memilih biji kopi untuk ningkatin daya saing coffee shop? Jadi gini kan, kadang-kadang ini lagi ngomong pas kemarin kita masih boleh dine in ya, gitu kan, sering kan kalau misalnya datang ke sebuah coffee shop itu ada beberapa coffee shop yang mungkin kadang-kadang tuh kan nanya ya apa, oh kita punya bin ini gitu kan. Nah kalau saya sih orang awam suka nanya gini, oh iya kalau yang ini karakternya apa, ini karakternya apa, ini karakternya apa, saya nggak suka yang asam gitu kan. Saya pokoknya nggak sukanya yang asam gitu kan, nggak sukanya yang asam. Jadi saya mintanya yang Ya. agak manis, yang mana mas? Nah gitu biasanya. Nah, tapi Nah, maksudnya gini, tapi kan itu kan saya juga bisa dibilang kan awam tapi nggak awam-awam banget nih. Tapi sebenarnya nanya nih ya, kalau dari pengalaman ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memilih buat yang si bisnis atau bisnisnya ya, sebenarnya dia tuh penting nggak sih memilih biji kopi? Jadi gue misalnya nih, gue cuma mau jual Arabica doang, misalnya gitu kan. Atau oke, gue mau jual Robusta atau blend atau gimana gitu. Nah itu penting nggak sih sebenarnya? eh, tadi ada kata yang disebutin tadi, mau kan? Gue mau Oh jual iya cuma sih. kopi dari Arabica doang. Nah, gitu ya, gitu Ya. gitu. Nah, itu balik lagi ke situ. Cuma kalau ditanya penting enggak aja, ya penting banget. Itu bawa konsistensi. Ya, kayak gitu ya. Ah, Kalau kita konsisten bilang kita mau bilang Arabica, ya Arabicanya terus-terusan bagus, ya kayak gitu. Jadi dia jadi sesuai gitu ya. Dan saya percaya pada ke apa namanya eh, kesalahan, bukan kesalahan, maksudnya kita mengakui kesalahan kita dengan misalnya menurunkan harga. Ya, kita mau gaya, kita jualan cuma Arabica doang yang mahal-mahal gitu gitu. Cuma kemudian nggak laku nih. Akhirnya akhirnya kita terpaksa menurunin harga supaya ada orang mau beli dilihat dari masalah harga. Padahal bukan itu. Ya, jadi dia memiliki pengetahuan memilih supplier kopinya itu apa namanya juga harus dipercaya gitu loh. Dan bagi saya pribadi, saya nggak suka punya cuma satu vendor. Jadi harus ada beberapa vendor yang siap untuk misalnya dalam keadaan tertentu banjir nggak bisa kirim kemarin kayak misalkan dari Flores itu ada badai di sana sampai kapal nggak bisa berangkat gitu. Saya harus punya vendor-vendor di Jakarta yang punya Flores walaupun lebih mahal, tapi saya tetap punya konsisten punya kayak gitu. Jadi jangan sampai bahwa kamu bilang bahwa base saya adalah Flores ya, Flores sama Kerinci misalnya kayak gitu. Terus suatu ketika orang datang ke tempat kamu nggak ada gitu atau rasanya beda. Kenapa? Ya mas ininya nggak ada apa namanya suppliernya lagi nggak datang. Nah itu amit-amit tuh. Itu nunjukin bahwa kita tidak bersiap untuk apa untuk atau misalnya Flores sama ini, oh kok rasanya beda? Ya mas ini kemarin Floresnya kita pakai natural sekarang kita pakai full wash. Nah di situ kita harus lihat bahwa memang penting banget kita harus milih bijinya dan juga vendornya hmm, hmm, hmm. supaya Tapi konsisten.
Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu sebenarnya agar konsisten ya. Tapi berarti tadi pelajaran, bukan pelajaran, maksudnya summary yang bisa diambil itu adalah penting banget kalau teman-teman punya bisnis coffee shop itu punya mungkin apa ya ciri khas kali ya karakter kalau satu biji kopi yang misalnya tadi Flores contohnya ya. Berarti penting banget harus punya supplier itu lebih dari satu. Gitu Betul, ya Mas itu ya, jaga-jaga lebih ya. dari satu. Dan Ya. jadi dan kalau kayak gitu saya biasanya pakai doa tuh. Moga-moga saya bisa beli banyakan dari semua. Jadi dia sampai kewalahan sehingga saya beli dari yang lain lagi itu bukannya saya nutup dia, bukan ganti dia, tapi saya nambah teman saya lagi sehingga saya bisa beli kopi lebih banyak. Itu tuh jual saya tuh seperti kayak gitu gitu loh. Jadi selalu kalau kita maju ya bareng-bareng majunya gitu, bukan ditinggal. Nah, kalau dia susah ya saya juga tidak membebani pikirannya dia. Kalau teman banget kan gitu, aduh sorry nih, gue harusnya kirim 300 kilo, tapi nggak bisa karena kapalnya nggak ada dari Flores misalnya kayak gitu. Itu kejadian di saya gitu. Dia juga yang nanti yang nyariin gitu. Ada temanku di Jakarta nih yang bisa lo ambil kayak gitu. Mungkin harganya beda 5.000 10.000 perak, nggak apa-apa deh. Yang penting customer saya nggak kecewa gitu. Mm-mm. Nah, Mas ini pengen disambungin ya, aku sambungin ya. Jadi itu kan berarti kalau ini Hmm, lagi ngomong dari sisi pebisnis kulinernya ya. Tadi kan kalau hmm, misalnya si produknya jauh lah, Flores tuh jauh ya, cukup jauh lah ya dari hmm, hmm, Jawa hmm, ya. Itu kan. Nah, hmm, 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 tapi berarti kalau secara strategi bisnis coffee shopnya ya, ini hmm. mending punya produk yang ciri khasnya single origin atau house blend? Ehm, Kalau dari ini ya, kalau dari segi teknikalnya, punya house blend itu lebih menarik karena kita bisa ganti-ganti racikan, tapi rasanya tetap sama, ya. Ya, ya, ya. Apa namanya itu yang dilakukannya. Jadi kalau memang kita dan kita juga penting banget tahu siapa customer kita. Kalau Ya. misalkan saya bikin 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 coffee shop dekat SMA Tarakanita ya atau LPK sekretaris gitu ya, itu kebanyakan cewek, saya nggak akan bikin blend yang untuk kopi kedai kopi kan ada berapa klien juga yang saya yang seperti kayak gitu tuh. Saya akan tanya, kebanyakan yang datang apa gitu ke tempat kamu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya standarnya adalah seleranya perempuan ya. Hmm. Jadi kalau saya bikin blend itu gimana rasanya lebih coklat ya, lebih almond gitu ya, ini kayak gitu ya. Ya. Daripada bikin bold banget. Nah, kecuali kalau memang jualannya dekat STM, ya mau nggak mau ya kita masih agak keras karena mereka juga cari kopinya juga yang bikin 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 bangun ya seperti itu. Jadi kalau saya single origin itu apalagi specialty ya, Ya. itu cuma 5 sampai 10% dari total peminum kopi loh. Ya, itu adalah maaf kata, itu adalah kopi-kopi yang gaya. Ya, jadi mereka yang ngerasa bahwa oh gue ngerti kopi ini gitu, gue minta ini khusus kayak gitu. Itu cuma 5 sampai 10% loh. Jadi nggak banyak. Jadi tapi itu yang buat branding. Jadi di luar negeri itu juga Indonesia itu adalah negara penghasil kopi nomor 4 dunia. Cuma kita nggak ada brandingnya. Karena kopi-kopi bagusnya kita itu dicampur jadi racikan gitu loh. Jadi blending. Ah. Nah, yang single origin itu ya karena pemain pembelinya sedikit, ya itu juga nggak banyak. Jadi hanya di kalangan elit aja yang di itu gitu ya. Jadi ya kita mesti terima kondisi itu. Jadi juga jangan ngotot kita membuat specialty yang terlalu banyak sampai semuanya specialty gitu. Karena sama geisha itu paling banyak tuh 1 ton cuma setahun. Tapi harganya luar biasa karena memang dia pembelinya peminumnya juga orang-orang yang khusus gitu. Jadi dari negara lain juga nanam varietas yang sama supaya menyamai sama tapi akan beda. Jadi balik lagi kalau mau pilihannya antara single origin atau house blend tergantung juga dari target market kita. Kalau mau orang kebanyakan, kalau saya sih menyarankan lebih bagus house blend. Karena dengan house blend Ya. itu kita lebih aman lah, apalagi dengan pengetahuan kita untuk rasa ya. Kita bisa main-mainin rasa supaya tetap sama walaupun racikannya beda. Sama, oh Itu. ya, nih, takutnya banyak yang nggak ngerti juga. Tadi specialty itu maksudnya apa sih Mas? Tadi kan kalau single origin berarti kan cuma satu varian kopi aja. Jadi kalau Flores, Flores, Kerinci tadi ya gitu. Kalau house blend itu kan berarti berbagai bean dari berbagai daerah
dicampur Ya, gitu kan, dicampur untuk ya, ya, menghasilkan ya, karakter rasa tertentu. Makanya tadi kenapa disebutin betul. bahwa bisa diganti dengan bin-bin yang lain sehingga Ya. menghasilkan kombinasi rasa yang mirip-mirip lah gitu. Nah, itu kan sebenarnya kekurangan kelebihan. Nah, tapi tadi ada satu istilah specialty. Specialty itu apa, Mas? Oh, ini yang kadang rancu antara specialty dengan single origin. Hmm. Ya, specialty itu kopi-kopi yang dinilai oleh para juri icip kopi bersertifikat dengan nilai angka di atas 80. Ya, jadi ada kopi-kopi yang terukur lah, dia manisnya seberapa, asamnya seberapa, apakah dia saling melengkapi rasa segala macam. Nah, itu masuk ke specialty. Nah, yang di special itu itu selalu dalam bentuk single origin. Tapi single origin maksudnya dari satu daerah tertentu ya kayak gitu. Tapi belum tentu bahwa single origin itu adalah specialty. Ya, misalkan kopi Mandailing. Nah, itu single origin. Tapi kopi Mandailing specialty dia itu nggak boleh ada cacatnya, bentuk fisiknya bagus, rasanya juga nggak ada asam berlebihan gitu. Ada standarnya sendiri lah untuk menilai kayak gitu. Nah, kopi-kopi yang single origin itu yang specialty itu bisa digabung-gabung menjadi blend ya. Kadang Arabica juga digabung sama Robusta gitu, dan padanannya untuk Robusta yang bagus. Yang orang bilang kan Robusta adalah kopi kampung ya, kopi kelas 2. Iya. Kalau Robustanya Indonesia itu, Robustanya Indonesia itu banyak banget yang sudah menyamai Arabica yang kelas middle, ya kayak gitu ya. Dan itu namanya Fine Robusta. Fine Robusta itu skornya juga di atas 80, tapi juga dia sudah meninggalkan banyak kebiasaan buruknya Robusta. Jadi kadang juga bagi yang ngerasa kalau nggak jago banget, kadang dia nggak bisa ngebedain mana Arabica murah sama Robusta Fine. Oh Gitu. gitu ya. Karena mirip-mirip ya saja. Udah mirip-mirip 11-12. Jadi dan yang saya senang saya berkeliling Indonesia dari Aceh sampai Papua itu banyak banget anak-anak muda yang sekarang jadi prosesor. Mereka yang metik kopi yang kemudian mengolahnya robusta ya menjadi barang yang bernilai tinggi gitu loh. Jadi bahkan saya juga nggak ngedip waktu bayar robusta dengan nilai bagus itu 90.000 sekilo gitu loh. Jadi oke, Robusta biasanya sekitar palingnya 30-35 ribu yang bagus, atau kalau misalkan komersial itu antara 25-30 ribu, saya bayar 90 ribu sekilo dan banyak. Kenapa? Karena memang dia harus dihargai dan memang value-nya itu. Jadi itulah saya ini sedikit cerita tentang Indonesia yang luar biasa ini. Banyak juga nggak apa-apa kok, Mas. Banyak juga nggak apa-apa. Karena kan gini, ini kan mungkin kalau Mas Yoyo kan sering banget ngobrol sama teman-teman yang memang dari kalangan pebisnis kopi ya, gitu. Nah, kadang-kadang kan memang banyak juga teman-teman dari foodpreneur di situ juga banyak juga yang bukan pebisnis, tidak berkecimpung di dunia perkopian lah. Nah, to be honest, kadang-kadang kan kayak istilah-istilahnya tadi itu kan agak cukup membingungkan. Makanya dari tadi aku coba ulangin lagi agar yang baru denger tuh lebih paham lah gitu. Jadi makanya tadi aku bilang kalau misalnya mau cerita banyak juga nggak apa-apa karena banyak yang belum ngerti sebenarnya. Oke. Jadi gini, saya terjebak lagi nih gitu loh, karena benar satu hal yang sebenarnya saya paling sebel itu adalah menggunakan terlalu banyak bikin menunjukkan bahwa saya orang kopi gitu loh. Itu kadang-kadang saya istighfar ya gitu. Aduh, sorry dong. Kenapa? Karena dengan istilah kayak gitu kita sudah merujuk kepada satu standar atau satu kejadian tertentu gitu loh. Misalkan kayak single origin gitu kayak gitu. Sebenarnya nggak lain nggak bukan asal daerah deh gitu, asal daerahnya mana gitu. Jadi itu. Kemudian blend adalah campuran gitu loh. Campuran nggak ada itu. Jadi campuran untuk campuran itu kayak kita bikin lagu. Kadang kopi itu sudah menyanyi sendiri gitu. Dia sendirian nyanyi solo tuh udah keren banget tuh kopi. Contohnya dari kopi-kopi yang nanti juara-juara Indonesia akan dipertandingkan di internasional itu udah nyanyi sendiri gitu loh. Nah, cuma ada juga yang mungkin dia bagus di suara tinggi, cuma nggak bagus di suara bawah. Jadi kita bikin blend itu kayak bikin core. Nih, yang suara tinggi siapa? Ini yang manis siapa? Nih ya. Ini yang suaranya bass siapa? Yang punya body siapa kayak gitu. Ini yang nanti meninggalkan kesan mendalam. Ini yang nanti
kasih kata apa, kasih nyanyian terakhir itu siapa? Nah itu blend. Ya. Nah, ada juga kopi-kopi yang memang sudah dari awal udah nyanyi sendiri itu dia bisa dari suara paling bawah sampai paling tinggi ada semua di sana. Itu berbahagialah kalau ada kayak gitu. Tapi itu pun belum tentu semua orang suka. Jadi kopi dengan kualitas terbaik belum tentu juga diminati sama publik ya. Itu ya. Itu. Jadi menyenangkannya dari kopi adalah saya punya kesempatan untuk bikin komposisi lagu gitu, saya bikin core ini nih dari mana, dari Flores, dari Papua, dari mana kayak gitu. Kadang-kadang berdua aja cukup nih, dua cukup, trio cukup gitu. Bahkan kalau salah satu merek yang terbesar di dunia itu menggunakan 11 jenis kopi. Dan yang menyenangkan bahwa 3 tuh dari Indonesia gitu loh. Ini sebenarnya rahasia cuma dan nggak bakal itu karena orang dalamnya cerita. Ini loh, ini blend ini nih sebenarnya 3 dari Indonesia gitu. Cuma kita nggak pernah bisa ditaruh di sana karena apa? Mereka juga takut penyanyinya direbut sama orang lain gitu, ditiru sama orang lain bikin lagu yang sama. Ya, ditiru resep yang sama ya dan ngambilnya dari Indonesia. Iya. Padahal kan nggak usah takut gitu. Banyak banget yang mirip bakmi paling top di Indonesia gitu. Cuma apakah dia punya penjualan yang sama? Enggak kan gitu. Jadi ya. Karena banyak faktor lainnya ya. Ada faktor branding juga mungkin ya. Benar. Gitu. Nah, oke. Itu tadi udah kita ngomongin tentang memilih bin lah ya. Tapi gini Mas, ngomongin dari tadi kan sempat disinggung juga tentang sourcing itu pengadaan bahan baku untuk coffee shop. Nah, ini kan tadi sempat disinggung sih, tapi bisa nggak Mas dikasih lebih lebih banyak lagi lah gitu bocoran atau misalnya dari pengalaman lah ya. Sebenarnya kendala untuk pengadaan biji kopi ini sebenarnya kadang-kadang tantangan dan kendalanya itu di mana sih gitu. Karena kan kadang-kadang gini, kemarin itu juga sempat sih aku ke coffee shop yang dekat rumah sih ini ya, coffee shopnya dekat rumah, kemudian jadi cukup sering lah beli di sana. Tiba-tiba pas hari sebelum PPKM tapi ini ya ceritanya ya. Jadi pas kita ke sana tiba-tiba kok kopinya beda ya sama yang kemarin-kemarin biasa kita cicipin gitu. Oh iya Mbak, itu kopinya belum datang. Nah, gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi bisnis coffee shopnya ya Mas ya, itu sebenarnya tantangannya di mana sih? Dan sebenarnya tadi udah sempat dijawab juga tantangannya di mana dan sebenarnya ada nggak sih strategi atau mensiasatinya? Yang pertama adalah kepercayaan ya, kepercayaan antara kedua belah pihak. Jadi antara si vendor sama si buyer sama si purchaser di itu ya di coffee shopnya ya kayak gitu. Ya. Sama juga keterampilan dari yang nanti meracik kopinya misalkan jadi blend atau membuat yang roasting lah segala macam kayak gitu. Kalau sudah ada kepercayaan, itu enak. Kayak teman saya di Flores itu tuh, kalau misalkan dia bilang, waduh, gue nggak bisa kirim nih, dia berpikir bagaimana menyelamatkan kita, ya. Itu yang penting banget. Jadi kepercayaan itu harus ada dan kita juga harus percaya sama dia. Jadi kalau misalkan nanti saya berdoa sih secepatnya gitu, saya pengen beli 50 ton gitu ya kopi ya, saya harus ke sana gitu. Makanya saya juga sekarang berkeliling Indonesia itu untuk ngumpulin data. Ini petani ini, prosesor ini bisa berapa sih gitu loh gitu. Dan ya insya Allah nanti akan saya share datanya itu untuk Indonesia gitu ya. Jadi dengan demikian kita tahu peta kopinya tuh gimana sih. Sebenarnya tuh kalau dilihat dari laporan-laporan yang masuk, mestinya kalau kita pakai Gayo pasti aman nih gitu ya. Karena Gayo penghasil Arabica terbesar itu. Belum tentu juga. Karena kita nggak tahu siapa yang beli Gayo. Nanti tiba-tiba Gayo hilang. Kenapa? Oh diborong Pak. Ini karena Brazil gagal panen, orang pada beli kopi Gayo, si importer di luar negeri itu ya berarti. Nah, ini yang harus kita punya orang kepercayaan kita yang selalu bilang, Mas, lu butuh 100 kilo kan? Ini udah gue simpenin 100 Mas. Gua 20 ton diambil orang nih, gue sisain 100 buat Mas Daru. Nah, kayak gitu yang perlu dan itu hanya terjadi dengan itu. Saya juga berapa kali juga dapat coffee shop yang buron, ghosting, yang tiba-tiba hilang aja. Ya gitu, loh kenapa lu nggak ngambil dari gua? Enggak Mas, inilah, nggak pas lah segala macam. Ya taunya barista lain ceritanya, sorry Mas, ini ada beda 20.000 perak, si ownernya suruh lebih murah, nah kayak gitu. Jadi
penting banget bahwa kita saling. Kenapa? Bagi saya kan saya juga roster, saya juga supplier beberapa kafe. Itu harus tahu pola pemakaian dari kafe-kafe itu seperti apa ya, kayak gitu ya. Saya sudah memutuskan untuk nggak buka kafe, tapi menjadi teman-teman yang buka kafe. Nah, saya juga nanti ngomongnya sama si petani atau vendornya itu juga jelas gitu loh. Gue butuh 100 kilo nih, gue butuh 500 kilo tiap bulan. Jadi mereka juga akan nyiapin buat kita gitu loh. Jadi dan ini yang saya kira dengan kematangan industri kopi di Indonesia ini akan terbentuk. Sekarang ini masih banyak yang hit and run gitu ya. Ya asal murah pindah, harusnya mudah. Jadi saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, saya tidak akan menggantikan orang lain. Saya nambah supply atau nambah varietas baru, saya mau gitu. Tapi kalau saya bilang, bos, lu bisa turun nggak 5.000? Ini blend tempat gue seharusnya 150.000, lu bisa nggak 145? Oh nggak deh, mendingan lu cari orang lain kayak gitu. Jadi karena apa? Selalu ada yang kalau periuknya ketendang itu ya pasti periuk kita juga ketendang juga gitu loh. Jadi saya nggak suka bersaing dari kayak gitu. Jadi ya filosofi saya seperti itu sih. Mendingan banyak temen. Dan yang sekarang juga udah mulai bagus di antara anak-anak muda itu, pemilik-pemilik kafe makin muda loh. Jadi ada yang lulus SMA udah bikin kafe gitu, dan mereka juga lebih setia kawan, dalam artian ada teman SMA-nya juga bikin di mereka saling ngobrol gitu. Lu gimana lu ini ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang telepon-teleponan. Gue habis nih gayo gue nih, lu bisa nggak kirimin kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang industri kopi Indonesia tuh nantinya akan digantikan sama generasi baru yang lebih kompak lah. Gitu. Ya. Nah, terus gini Mas, ini agak sedikit bukan loncat lah ya, tapi gini, mau nanya juga. Ini kan dari tadi kan ngomonginnya tentang bisnis di Indonesia ya, bisa dibilang. Nah, tapi kan tadi udah sempat disebutin juga ya, sebenarnya kan banyak juga yang ngasih tahu ke saya, kopi Indonesia itu bagus loh, kualitasnya kopi Indonesia itu sering banget dipakai di mana-mana di luar negeri kan gitu ya. Nah, tapi apakah berarti potensi orang Indonesia untuk mengekspor kopi ke luar negeri itu masih cukup besar? Besar banget gitu loh. Cuma belum pas aja ya. Dari 2016 itu, nah bukan. 2016 itu saya selalu ikut semua pameran kopi di dunia, semua. Saya bisa bilang semua di mana itu ada pameran kopi, saya selalu ikutan gitu. Dan juga pemerintah berbaik hati untuk ngirim orang-orang yang juga bergerak di bidang kopi. Ya. Tapi nggak pas. Ya. Maksudnya gimana? Kapasitas mereka baru 100-200 kilo UKM dikirim ke pameran kopi yang pembelinya adalah wholesaler. Lu punya berapa kontainer gitu? Kopinya enak ya. Kopinya enak banget. Kopinya enak banget gitu. Ya. Lu bisa berapa? 5 kontainer. Ya, being orang Indonesia ya bisa gitu ya. Terus tapi nanti nggak datang. Gitu. Bukan masalah penipuan duit ya. Tapi begitu mereka bilang, oke, saya akan dapat kopi dari daerah baru, misalkan dari Sulawesi Mamasa nih. Selama ini orang kenalnya Toraja, ini Mamasa baru nih, misalnya seperti kayak gitu. Yang dikirim adalah orang yang bisa beli Mamasa cuma 100-200 kilo. Dia ikutan pameran besar, diminta untuk 5 ton atau satu kontainer atau bagi-bagi kayak gitu. Dia mengiyakan, itu nggak nyampe. Itu selalu begitu, ya gitu. Jadi kejadian gitu. Jadi ya kalau saya boleh menyarankan bahwa saat ini kalau kita mau ekspor itu harus tahu siapa yang mau beli, ya. Jangan masuk ke pembeli besar kayak cafe import, kemudian The Wakebirds kayak gitu tuh. Mereka yang udah ketemu sama orang Indonesia udah males gitu. Kalau orang baru, gue udah punya langganan dia masuk kayak gitu. Nah, yang bagus adalah yang sekarang lagi digalang sama beberapa teman-teman, mereka bikin jalur distribusi sendiri. Bahkan mereka bahkan mereka lebih maju lagi, bilang barang gue nih cuma sedikit nih, cuma gue sendiri yang proses gitu ya. Ada barisannya Michael Yasin ya, dia itu sampai turun sendiri untuk bikin ininya dia, prosesinya supaya dia bilang kalau gue jual kopinya nanti itu gue emang gue turun nih,
gue berani jamin nih seperti kayak gini, cuma sedikit gitu, tapi dia ngakuin gitu. Daripada kita memaksakan diri untuk jual banyak gitu. Jadi saran saya bagi teman-teman sih kalau mau jual ekspor itu eh, jangan lihat volume, lihat value. Ya, value-nya gimana gitu loh. Jadi value-nya jangan kalau volume ya tahun lalu saya jual 5.000 ton robusta gitu loh. Tapi itu nggak ada value-nya, itu cuma volume gitu loh. Karena murah banget. Ya, itu yang dibutuhin dunia gitu loh. Itu yang bisa saya jual gitu. Cuma saya juga cuma jual 25 kilo yang rutin saya kirim ke beberapa negara Eropa itu yang memang skornya di 82 sampai 85 gitu kayak gitu. Nah, jadi kalau memang belum mampu untuk sampai yang kontaineran, ya itu ada teman saya juga yang selalu bilang, lu udah berapa kontainer gitu. Ya, saya nggak mau cerita. Tapi mendingan saya bilang sama dia, kalau gue jual sedikit, itu barang gue cuma ada dari gue gitu. Misalkan ke Cayman Island, ke mana tempat-tempat yang kopi Indonesia itu masih ada peminatnya dan masih belum di PHP-in gitu loh. Tapi kalau kayak kalau kayak ke Amerika, ke beberapa negara-negara Eropa, itu harus hati-hati karena bagi mereka apa namanya untuk menemukan penjual baru di Indonesia itu mereka hampir putus harapan ya. Jadi kita harus ini dan sekarang ini sih Kementerian Luar Negeri di setiap perwakilannya juga membantu untuk mencarikan orang-orang yang masih percaya terhadap kopi Indonesia gitu. Jadi kita harus ini dan sayang sekali kalau misalkan usaha pemerintah membantu kita itu juga nggak disikapi dengan baik sama teman-teman mau semangat aja tapi nggak ngikut kekuatan. Jadi saran saya kalau mau ke luar negeri kolaborasi lah. Ada beberapa kafe misalkan kayak di Washington itu 2 itu ada lagi misalnya di itu ya. Kemudian kopi kalian di Tokyo gitu ada di Tokyo. Itu yang nanti semoga mereka bisa meyakinkan bahwa kopi Indonesia itu punya kualitas dan kuantitas yang bisa dipegang, yang mereka jadi distributornya kopi Indonesia di luar. Jangan bermimpi untuk bikin distribusi sendiri gitu. Itu menurut saya agak bunuh diri kalau kita nggak punya banyak teman. Nah saya ini juga sudah dengar nggak sekali 2 kali 3 kali gitu. Ada yang masa yakin banget bisa, aku bisa jualan sendiri kok gitu. Nggak bisa. Lu mesti kolaborasi. Kalau lu kekuatan lu nggak gede, lu mesti kolaborasi gitu. Saya juga menyatakan ini kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar yang di Indonesia pun itu juga akhirnya juga memilih untuk tidak melawan distribusi kopi yang sudah kopi yang massal ya. Itu mereka nggak mau bikin distribusi sendiri gitu loh. Ya udah pakai distributor yang udah ada ini aja, mereka masukin ke supermarketnya atau masukin ke kafe-kafenya melalui jalur distribusi yang udah ada. Jadi kalau memang ketemu seperti itu rezeki banget. Dan tolong dilihat kalau memang mereka meminta sesuatu yang melebihi kapasitas kita, jangan ragu untuk kolaborasi. Bagi-bagi rezeki lah. Jadi jangan PHP lagi gitu. Jadi Indonesia itu udah terkenal banget PHP banget gitu loh. Jadi ya oke. Berarti kuncinya harus kolaborasi ya, tetap aja ya itu ya. Betul. Saya ngikutin Foodies itu bagus banget kok Foodies. Maksudnya ngajakin orang kolaborasi terus-terusannya gitu ya, karena nggak bakal bisa lo ini sendiri, maju sendiri. Kan ada pepatah bilang ya, kalau lo mau cepet jalan sendiri, tapi kalau lo mau jauh jalan bareng-bareng. Karena masing-masing punya keterampilan masing-masing ya. Ya. Oke nih Mas, ini mau nanya juga ya, ini kan ada istilah yang belakangan ini sih nggak tahu ya populer atau enggak, tapi sering kalau di circle saya sering disebut-sebut. Ini sebenarnya dulu juga sering banget disebut-sebut sama Mas Yoyo nih ya. Ada istilah yang namanya traceability. Itu kan sebetulnya bukan istilah sih, itu sebenarnya teknologi ya Mas ya kalau saya nggak salah. Nah, bisa nggak Mas dijelasin dulu sebenarnya sejauh apa sih traceability itu apa yang pertama, dan kemudian di kopi itu dia digunakan sebagai apa? Sebentar, ini Sarita lagi ngebaca pikiran saya atau ada dokumen yang bocor nih? Kenapa Mas? Ini proyek gede saya, proyek gede saya adalah tentang traceability. Traceability itu nggak lain bukan adalah ketelusuran. Jadi kalau kita kalau saya sih lihat misalnya adalah kalau penggemar kucing ya itu pedigree. Jadi bapaknya siapa, ibunya siapa, nanti anaknya siapa gitu tuh, kayak kuda gitu. Jadi kita tahu ini. Nah, ketelusuran itu dulu itu dalam bentuk catatan. Ini Pak Wawan setor 100 kilo
Kemudian itu catatan itu kemudian diteruskan ke pembelinya segala macam gitu. Ada yang peduli, ada yang enggak. Nah, traceability itu yang sekarang digunakan adalah dalam bentuk digital. Jadi ada kode-kode khusus dan biasanya itu dikaitkan dengan yang namanya blockchain. Blockchain itu nggak lain nggak bukan adalah buku catatan yang terbuka untuk siapapun yang tergabung dalam komunitas tersebut, gitu ya kayak gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya dari satu petani ke prosesor, kemudian kalau prosesor itu nggak mau buka, ya dia bisa tukar-tukar tuh, gitu. Dan itu yang kejadian. Saya muter ke beberapa negara, itu saya menemukan bahwa di setiap negara itu ada kopi Mandailing. Padahal saya ke Mandailing sendiri, saya tahu bahwa Mandailing itu cuma 500 ton. Kopi yang produksi mereka yang bagus itu cuma 500 ton. Gimana di setiap negara ada kopi Mandailing? Ternyata kalau saya lihat bungkusnya itu adalah Mandailing Grade 1 produce of provinsi lain. Gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang ini kita mau gitu. Itu traceability itu nggak lain nggak bukan adalah bagaimana kita kalau kita konsistensi. Misalnya kopi Puntang itu terkenal dengan rasa lecinya ya, kayak gitu ya, kayak gitu ya, kayak gitu ya. Nah, kalau dengan traceability kita jelas, oh ini kopinya asalnya dari Pak Ayi nih, gitu ya, gitu. Gimana ngebuktiinnya? Pak Ayi pada waktu menyerahkan kopinya ke prosesor, dia sudah memasukkan datanya itu ke dalam blockchain. Prosesor waktu sudah membeli dari kopinya Pak Ayi, ngasih ke roaster, kasih tahu, ini saya yang proses dari Pak Ayi dapat 100 kilo, setelah saya proses ada defect segala macam, tinggal 90 kilo. Nah, si roaster itu punya datanya. Oh, saya beli dari prosesor ini, yang beli dari Pak Ayi 90 kilo. Dia akan roasting, hilang 20%. Menjadi sekitar 72 kilo. 72 kilo ini, dia akan bilang, oke, ini asal dari Pak Ayi loh, diproses sama ini, di roasting sama saya tanggal segini. Nah, ini kalau nanti ini diteruskan sampai ke pembeli, itu mereka bisa yakin, oh, saya suka kopinya Pak Ayi yang rasanya leci, saya nggak akan ketukar dengan kopinya dari Pak Wawan yang rasanya rambutan gitu. Jadi itu traceability itu adalah seperti itu. Itu juga untuk mencegah pihak-pihak yang menjual itu mencampur, ya. Kayak misalkan dari Mandailing. Nanti kalau udah blockchain-nya udah jalan gitu loh, nggak ada orang berani klaim bahwa ini kopi Mandailing dari mana gitu. Karena semua yang keluar dari Mandailing itu sudah tercatat. Ini loh, ini si Ucok punya 2 ton, si Butet punya 300 ton gitu. Di total nanti ya bisa 500. Di atas itu, nah ini dari mana nih? Ya kan, jadi kita, dan kalau itu masuk dalam teknologi blockchain itu nggak bisa dirubah. Itu jadi semuanya bisa lihat jadi, dan semuanya akan punish gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang, oke, saya menguasai 500 petani masing-masing dengan 2 ton, berarti ada 1000 ton gitu ya. Dia store hasil di blockchain-nya dia terlihat 1.500 ton. 500 ton ini dari mana loh gitu. Nah, itu harus bisa dijelaskan. Berarti, oh saya lupa, saya nambah petani. Nah, itu masuk lagi ke ledger. Gitu. Dan dengan adanya traceability itu, kita jadi tahu supply demand, permintaan dan penjualan, permintaan dan penawaran, sehingga kita juga bisa menentukan harga kopi yang lebih transparan lah. Oh, kalau semakin sedikit kopinya ya mau semakin mahal, memang semakin banyak orang beli ya gitu. Kalau sekarang kan harganya hancur banget itu. Ini barang yang sama di orang ketiga atau keempat mungkin udah 2 kali lipatnya. Jadi mungkin lebih catatan ini kali ya, maksudnya mungkin yang dimaksud traceability itu ya? Catatan perjalanan asal usul kopi itu ya. Iya, asal usul. Traceability itu asal usul ya. Berarti asal usulnya bisa di-trace sampai si peminumnya justru ya. Itu kan sebenarnya maksudnya ya. Ditelusuri ya, ketelusuran itu. Jadi si konsumen ketika dia datang ke coffee shop lah, let's say seperti itu ya. Ketika dia lihat ada kalau nggak salah tulisnya dalam bentuk QR ya. Nah dalam bentuk QR ketika dia arahkan handphonenya gitu, dia scan, dia tuh sampai bisa tahu kopi yang dia minum itu asal dari mana, yang manen siapa gitu ya, yang ngeproses siapa, yang roasting siapa. Bener ya Pak ya? Berarti kayak gitu ya Mas ya? Gitu. Nah jadi jadi itu sebenarnya tujuannya untuk membuat informasinya transparan, atau apa sih biasanya tujuannya lebih ke benar ya?
Lebih Ya, ke arah sana ya. jadi itu juga nanti akan membuat bagi beberapa orang itu dia menutupi sumbernya dia. Ah nggak mau gua nggak mau kasih tahu bahwa kopi rasa leci ini dari Paye Puntang gitu, ya kayak gitu. Kenapa? Cuma gue yang jual gitu. Nah akibatnya apa? Mungkin Oh. harga di Paye-nya itu nggak sebagus kalau misalkan semua orang tahu bahwa kopinya dia bagus, ya kayak gitu. Dengan kayak gitu. Jadi terus terang sih saya akan ngerasa akan mendapat banyak tantangan dari mereka yang merasa terganggu karena Ya. mereka memonopoli kopi-kopi itu. Ada kopi rasa bubble gum, ya harganya 350.000 per kilo. Saya tanya dari mana? Oh nggak boleh kasih tahu kayak gitu. Nah, apakah dia beli kopinya dari petaninya itu seharga 150.000 atau 200? Kan? Kan ini kan jadi pertanyaannya kayak gitu. Apakah si petaninya itu tahu bahwa kopinya itu jual dengan harga 350.000? Kayak gitu ya. Dengan traceability ini si petani juga tahu, oke, dia akan keluar duit segini si prosesor sehingga harga yang pantas buat saya adalah segini. Ya gitu. Jadi dengan kayak gitu semuanya akan ngerasa nyaman dan ini apa namanya sejalan dengan saya juga satu lagi yang ini adalah Indonesia itu punya kekayaan alam yang namanya kopi yang bukan asli Indonesia tapi rumahnya di Indonesia. Nah, kalau rumahnya di Indonesia ya kita harus kasih tahu ya tuan rumahnya tuh siapa, siapa yang ini dia jalan kemana itu traceability ya kayak gitu. Jadi kalau kalau kita nanti kalau kita nanti masih dengan business as usual semuanya kita tutupin kita campur-campur nggak jelas ya gimana orang mau percaya gitu. Dan dengan adanya teknologi sekarang ini itu memastikan asal usul barang itu menjadi lebih gampang gitu. Jadi lebih mudah dan Transparan. lebih transparan betul. Ya, ya, ya. Oke, nah Mas, ini sebelum apa namanya sebelum aku buka pertanyaan dari teman-teman ya. Oh ya, sama teman-teman, aku mau ngasih tahu juga bahwa nanti pertanyaan yang aku bacain yang relevan ya dengan topik kita malam ini gitu. Nah, oh ya Mas, bentar. Ini ada coming soon nih kelas di Foodies yang mau aku kasih tahu juga ke teman-teman yang lagi nonton ya. Jadi coming soon di Foodies itu akan ada membuka kelas setup bisnis coffee shop. Nah, karena tadi kan sempat dibilang berarti potensinya masih cukup besar dan terbuka ya. Berarti teman-teman nanti bisa ambil, tapi masih coming soon ya kelasnya ya, gitu. Nah, jadi teman-teman wajib banget ikut. Dan sekarang itu lagi special price. Buat tahu lebih lengkapnya bisa langsung kontak ke WhatsApp-nya CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Ah itu udah ada tuh. Ada yang komen. Oke, udah aku pin juga. Itu nanti bisa kontaknya ke 0813 1214 7974. Jadi sekarang masih early bird promo. Jadi harganya masih spesial nih. Karena nanti kalau udah nggak early bird ya biasanya naik harganya sesuai seperti yang aslinya. Nah, Mas, aku mau coba buka dulu ya si siapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton. Bentar. Em, ini dari Sambil Sunlight nunggu Home. Ya, gimana? Nunggu apa? nggak sambil nunggu nih. Saya ngikutin itu tadi saya baru tadi pagi itu ngomong sama satu orang yang mau buka yang mau buka coffee shop. Saya bilang bahwa kalau banyakkan orang itu kayak berenang loh. Dia karena di pinggir kali dia bisa berenang. Apakah indah gayanya? Enggak. Apakah dia bisa bersaing? Enggak. Tapi dia bisa berenang bisa gitu. Itu kalau orang nggak pakai ilmu. Jadi kalau mau buka kelas mau buka apa kelas-kelas bagaimana usaha kopi itu bagus banget karena itu kayak les berenang. Jadi nanti dia bisa bertanding gitu loh karena gayanya gaya profesional gitu loh. Bertandingnya sama siapa? Sama coffee shop yang lain. Nah, kalau kita gaya berenang di kali, kemudian yang kita lawan adalah atlet olimpiade, ya jebol kita. Jadi memang saya bilang bahwa jadi kelas itu perlu nambah pengetahuan itu perlu supaya kita tahu gaya yang pas untuk bertanding melawan orang lain. Ya, ya, ya. Oke, ini Gitu. Mas, ada yang nanya ya, aku baca dulu ya. Eh, ya nanya ini akunnya agak unik sih. Assalamualaikum Punten. Bagaimana Hmm. tanggapan Bang Daru tentang banyaknya kompetitor usaha coffee shop di Indonesia? Apakah ada tips yang kiranya boleh di-share katanya? Balik lagi mau jual ke siapa? Hmm. Pertanyaannya selalu gitu deh. Usaha apapun adalah mau jual ke siapa gitu. Siapa yang ini? Karena
usaha itu adalah menyelesaikan keinginan atau menyelesaikan masalah orang lain, bukan masalah kita gitu. Masalah kita adalah yang mau kita jual. Tapi kalau yang bisa kita jual adalah masalah orang lain yang selesai karena kita gitu loh. Jadi dia kepengen kopi yang enak, ya itu. Jadi dengan kata lain, kalau udah tahu pembelinya siapa, jalanin gitu. Tapi kalau nggak tahu ini siapa, ya harus diperjelas mau jualnya ke siapa. Kemudian baru bergerak dari sana. Jangan bilang, oh saya bisa bikin kopi enak, so what? Pertanyaan saya adalah so what itu untuk ini. Jadi benar itu salah satu mentor bisnis saya tuh selalu bilang kayak gitu. Kalau dia gitu, oh, itu dua kata yang tapi powerful banget gitu. Saya bisa bikin kopi, so what gitu. Saya bisa bikin kopi murah, so what gitu. Saya bisa bikin kopi murah enak, so what gitu. Kenapa itu nih? Saya harus lebih dalam lagi bilang, saya juga bisa jual kopi enak untuk kalangan SMA dengan harga 15.000, sementara kompetitor saya menjual dengan harga 18.000. Nah, itu something yang harus kita jelas. Kenapa? Baru nanti kita jelasin bahwa 15.000 itu karena saya bisa nurunin cost sampai segini gitu. Jadi kompetisi ya dilihat, dihitung. Kalau kira-kira kita nggak mampu, jangan. Tapi kalau saya bilang bahwa orang Indonesia itu selalu siap gagal daripada siap berhasil. Kenapa? Ya nggak apa-apa deh, gue modal bikin kafe 10 juta hilang deh, udah bakal hilang gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang kalau dia siap berhasil adalah gue nyiapin bisnis kopi dengan 10 juta, tapi dalam tempo 5 juta, dalam tempo 5 tahun ini akan menjadi 500 juta. Nah, itu baru berhasil. Tapi kalau mulainya dari gue punya duit 10 juta, gue mulai bisnis kopi nih, hilang deh itu duit, akan hilang. Tapi kalau dari awal dia bilang, gue punya duit 10 juta, gue mau sampai 500 juta dalam tempo setahun, 5 tahun, nah itu dia akan lebih terarah. Ya, gambaran saya seperti itu. Ya. Punya target kali ya, punya target yang mau dicapai. Ya. Gitu. Jadi dari awal udah bikin bisnis plan-nya juga, jadi nggak asal cuma bisa bikin kopi doang gitu ya. Iya. Is that, selalu mentor saya selalu bilang ada, is that your hope? Apa? Or your view? Hope. Or your view. Harapan atau view atau pandangan kamu gitu loh. Kalau pandangan itu selalu jelas. Latar belakang jelas. Kalau hope itu adalah ya pengen 500 juta deh, tapi gimana? Saya nggak tahu gitu. Kalau view 500 juta kenapa? Market akan tumbuh dengan 10-20% setiap tahun. Saya bisa masuk kemana-mana. Nah, itu view. Ya. Punya planning yang jelas. Kalau hope itu lagi ngarep kayak. Betul. Bahasanya ngarep, pengen doang. Oke nih Mas, ini kan, di Foodies IG Live itu selalu ada satu ritual yang namanya kita foto bareng Mas. Kita foto bareng dulu. Jadi buat teman-teman, ayo pada di print screen, jangan lupa di post di IG story masing-masing, di tag ke @foodies.id sama @handoyoyoyok ya, pakai K belakangnya, handoyoyoyok. Gitu. Jadi ayo pada di print screen, di tag ke foodies.id sama handoyoyoyok. Kita bergaya dulu Mas. Aku mau nge-print screen juga soalnya. Kita udah lama gak ketemu soalnya. Iya. Oke, sekali lagi. Oke nih Mas, sebelum banget, ini kan udah lebih dari 1 jam soalnya. Gak apa-apa ya, tapi ya lewat dikit. Oke, nah Mas, ini sebelum kita tutup gitu ya, sebelum kita tutup IG Live-nya, boleh nggak Mas minta closing statement dong dari Mas Yoyo buat teman-teman foodpreneur? Boleh wejangan, boleh petuah juga boleh, silakan. Bisnis kopi itu kayak kerja ya, kadang kita juga mesti istirahat ya. Jadi 2 minggu PPKM Mikro ini kita pakai buat istirahat sambil untuk bersiap lari ke depan. Saya yakin banget bahwa kopi itu udah menjadi kebutuhan hidup. Jadi nggak bakal ada matinya. Kemudian kafe itu perlu banget buat orang sosialisasi. Lain lah kita bicara sama lewat online sama ketemu langsung kayak gitu ya. Jadi kita doa bareng-bareng semoga pandemi bisa terkontrol. Kalau hilang sih kayaknya masih lama ya. Bisa terkontrol sehingga kita bisa menikmati bisa membantu teman-teman yang merasa perlu untuk sosialisasi lagi, dan itu dengan kuasa Tuhan apapun bisa terjadi. Jadi yakin bahwa masih ada harapan,
dan banyak cara untuk mengisi waktu. Jadi jangan dibilang bahwa ini waktu mati, tapi adalah waktu untuk kontemplasi dan mulai menyiapkan bagaimana kalau kita berhasil di depan. Jangan bagaimana kalau kita gagal. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Yoyo buat malam hari ini ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti setelah selesai PPKM ini gitu kan kita bisa ngobrol lagi bareng kali ya secara live ya. Jadi lebih bukan live, tatap muka lah maksudnya. Siap. Bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lagi dan juga paling kalau teman-teman mau ngontak ke Mas Yoyo juga silakan, itu ada di situ akun Instagramnya, bisa di follow juga biar nanti bisa terus terhubung sama Mas Yoyo. Oke, paling segitu dulu dari saya. Thank you banget Mas Yoyo buat malam hari ini. Makasih, semoga nanti kalau diajakin sharing lagi, semoga masih mau ya. Amin, siap pokoknya. Makasih banyak Sarita. Oke, thank you makasih ya semua yang udah nonton. Makasih. Thank you juga buat teman-teman Foodpreneur. Kita ketemu lagi nanti di Foodies on Sharing selanjutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Bye. Thank you Mas Yoyo. Bye. Thank you.